Hello everyone, so welcome back to the GTV channel. Welcome back to the GTV channel guys. So Grand Broker channel. Apa kabar kalian semua? Saya harap baik-baik saja ya. Dan juga saya yakin Anda sudah mulai konsisten dalam trading Anda. Oke. So jadi hari ini saya kurang sehat, tapi saya harus memberikan ilmu kepada kalian agar terus kalian mendapatkan konten-konten yang berkualitas, konten-konten yang sangat membantu Anda. Oke. So jadi seperti judulnya, Anda harus kenal lah 9 masalah dalam trading ini. Nah, jadi apa saja itu saya akan mengajarkan Anda sebentar lagi. Ya. Judulnya harus kenal 9 masalah di dalam trading. Ini biasa kok, biasa dialami oleh trader profesional, trader yang apalagi retail trader seperti kita ya. Ya kan? Apakah Anda akui Anda sebagai retail trader? Ya, harus Anda akui, karena jika Anda tidak mengakui, maka bahwa Anda menganggap Anda seorang profesional ya. So, terkadang orang yang retail trader menganggap diri profesional, dia langsung over trade. Nah, itu masalah ya. So, oke, langsung saja kita yang ke pertama. Nah, ini yang pertama. Yang pertama, trader apalagi yang paling beginner ya. Yang beginner nih selalu mencari teknik yang paling terbaik. Nah, sebenarnya ini adalah hal yang normal ya, normal sih. Nah, ada perkataan situ, ayolah ngaku aja pasti Anda seperti ini kan. Nah, pasti ada seperti itu karena ya sejujurnya ini bagi para beginner ya. Saya dan rekan saya juga pernah di situasi seperti ini. Kita pernah berganti 3 teknik lah seperti itu. Bosan teknik ini macam menggunakan teknik loss. Contohnya dari 3 teknik itu menggunakan teknik loss, akhirnya menggunakan teknik lain, sampai pada akhirnya kami sadar bahwa kami itu harus menggunakan satu teknik dan pelajari dan masterkan gitu ya. Jadi seperti yang di poin pertama, ingat, trader yang bijak tidak mencari jalan pintas untuk sukses. Itulah yang kami sadar sewaktu itulah ya. Baru itu masterkan teknik dasar yang Anda sudah pelajari dan kembangkan agar Anda lebih paham untuk mengeksekusinya. Maksudnya adalah seperti yang saya katakan tadi. Contohnya saya pengguna support resistance. Oh, katakanlah saya pengguna Fibo Musang, ya kan? Fibo Musang kita tahu ada banyak entry level, betul tak? Ya kan? Kita tahu ada banyak entry level. Jadi jika kita menggunakan semuanya, di kepala Anda akan serabut atau kepala Anda akan penuh dengan entry-entry. Jadi Anda karena banyaknya penuh dengan banyaknya entry-entry, akhirnya Anda tidak entry. Nah, seperti itu. Jadi Anda di Fibo Musang, contohlah Anda memilih entry level 2 atau level 1 ya. Karena Anda nyaman ya. Jadi pahami bagaimana pola kerja, cara kerja dari entry level tersebut. Nah, gitu. Pengguna SNR juga konfirmasi yang diperlukan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah jam terbang dan pengalaman. Nah, ini juga saya rasa ya orang yang profesional trader pun pasti ada jam terbang dan pengalaman. Maksudnya adalah mereka menggunakan satu teknik rugi untung yang rugi dibiarkan, tidak mengambil peduli. Maksudnya bukan tak ambil peduli dalam artian langsung entry saja tanpa menganalisa, bukan. Maksudnya dia sudah dapat mengkontrol emosinya lah, seperti itu ya. Dia dapat mengkontrol emosinya ketika loss, ketika untung pun dia tidak terlalu happy. Nah, susah mencari orang seperti itu. Ketika dia rugi, dia tidak putus asa atau tidak sedih. Ketika profit, dia tidak happy. Nah, itu adalah cara untuk mengkontrol emosi lah. Ya, saya juga sudah mahir dalam mengkontrol emosi, di mana saya sudah seperti mati rasa, loss, untung. Yang penting saya sudah menganalisa, saya sudah tahu probabilitasnya. Nah, itu adalah pola pikir yang Anda perlukan sekarang ini di saat Anda sebagai seorang beginner. Ya. Dan yang kedua, meletakkan banyak indikator. Oke. Jadi banyak nih. Mereka meletakkan 5 indikator dalam satu chart dengan meyakini bahwa meletakkan 5 indikator itu dapat menaikkan probabilitas. Mereka letakkan stochastic oscillator, RSI, ya kan, moving average, BBM, bukan Bollinger Band, apa lagi?
McD, ya, KFC, ya kan, boba, semualah dia letakkan. Jadi dia meyakini bahwa ketika dia meletakkan 5 indikator atau 6, 7, 8, 9, 10 indikator, maka dia akan ketika dia entry maka akan zero float, macam itulah. Itu hal yang konyol ya. Saya katakan itu hal yang sangat konyol lah, karena mana ada zero float. Mungkin ada, tapi pada dasarnya trading kan pasti dia akan naik turun, betul tak? Dia berbentuk zigzag. Nah, seperti itu. Jadi sebaiknya jika ingin Anda meletakkan indikator, satu atau dua indikator sahaja yang dibenarkan, ya. Itu pun sudah oke lah, seperti contohnya BBMA. Nah, itu Bollinger Band dan Moving Average yang diciptakan oleh Om Ali, dua indikator, betul tak? Ya kan? Nah, seperti itulah. Atau apa lagi? Moving Average dan Awesome Oscillator. Nah, jadi itu boleh ya, atau Awesome Oscillator saja untuk melihat momentum, itu boleh. Nah, tapi sebelumnya Anda harus tahu kedua-duanya atau salah satu indikator itu cara kerjanya, ya, cara kerja kedua indikator. Atau jika Anda menggunakan satu, Anda boleh memahami satu indikatornya sebelum entry di real trade. Maksudnya itu ketika Anda sudah deposit, ya kan, Anda sudah deposit tapi Anda belum paham nih cara kerja indikatornya, tolong jangan entry dulu ya, tolong jangan entry dahulu. Pastikan Anda testingnya di demo pun tak apa selama sebulan, melihat probabilitasnya. Oke, yang ketiga ini, ya, saya sudah bosan lah dengarnya. Ya, kita punya kawan juga pernah menganggap seperti ini dan akhirnya hancur berkeping-keping ya. Maksudnya itu uangnya habis dari $1.000 menjadi $0. Dari hero to zero. Ya, kita tak mau seperti itu ya. Seperti kita punya quote ya, cuan zero to hero. Ya. Jadi di sini ada skema cepat kaya ya. Banyak orang berpikir ya trading ini adalah cara kita ingin cepat kaya tanpa memahami dasar-dasar trading. Ya. Mereka ingin cepat kaya tapi tak tahu dasar-dasar trading. Mereka tak tahu bahwa trading itu sebuah perdagangan di mana kita membeli dan menjual. Dan pasti ketika kita melakukan perdagangan manapun pasti akan ada untung dan rugi. Mana perdagangan yang ada rugi? Coba tunjukkan sama saya. Ya. Pasti ada untung dan rugi. Bijaklah dengan mengatur pola pikir Anda dan pahami probabilitasnya. Ya. Pahami probabilitasnya, karena kenapa? Ketika probabilitasnya 60%, pasti akan membuat psikologi Anda terganggu ketika 40%-nya loss gitu kan. Walaupun win nih 60% nih, tapi loss 40%, Anda akan tetap ragu untuk menggunakannya. Nah, jika seperti itu Anda boleh backtest, cari probabilitasnya yang 70, 80. Ada kok, pasti ada. Ya. Pasti ada dan Anda pasti akan nyaman dengan menggunakan teknik tersebut. Oke. Yang selanjutnya ini adalah ya dasar lah. Bahasa Inggris bilangnya this is the common thing. Ya, mengikuti orang lain, yaitu kebanyakan orang mengikuti analisa orang lain tanpa menganalisa sendiri. Ya. Contohnya nih, ikut signal Telegram. Oke. Saya dari awal trading ya, sebulan saya pernah ikut signal Telegram orang lain ya, saya akui itu. Tapi setelah itu saya tak ikut lagi. Karena kenapa? Oke, alasan saya satu, saya meminjam psikologi dia yang menganalisa. Maksudnya itu saya tidak ada belajar psikologi sendiri, tapi psikologi yang dimainkan itu adalah dia, karena dia yang menganalisa, yang memberi signal seperti itu. Dan kedua, saya tidak tahu apa alasan dia entry. Nah, itu. Saya tidak tahu apa alasan entry. Dan ketiga, saya tak tahu apakah probabilitas dari tekniknya. Betul tak? Ketika Anda ikut signal, apakah Anda tahu probabilitas teknik yang memberi signal tersebut? Pasti tidak, bukan? Ya kan? Dan keempat,
Anda pasti nih pengikut signal nih, Anda pasti yakin bahwa signal itu semua betul. Ya, semua betul. Jadi Anda bikin lot yang tinggi. Udah lot tinggi, layer kan. Tiba stop loss habis semua. Margin call. Yang salah siapa? Bukan pemberi signal, salah Anda. Jangan salahkan pemberi signal. Nah, jadi buatlah analisa Anda sendiri. Keuntungannya Anda tahu probabilitasnya, Anda boleh bijak dalam menganalisa, Anda tahu di mana harus keluar, dan Anda tahu di mana bahwa market itu lagi trending ataupun lagi sideways. Ya kan? Anda tahu, pokoknya dengan menganalisa sendiri Anda tahu segalanya lah. Ya, belajar dari basic, slow, ya kan? Baru itu yang selanjutnya adalah trading ikut-ikutan tidak akan membuat Anda menjadi trader yang bijak. Yes, betul. Tidak akan membuat Anda menjadi trader yang bijak. Ketika Anda ikut-ikutan signal, Anda tidak akan menjadi orang yang dapat trading secara mandiri. Ya, itulah intinya. Oke, ini juga sering ketika entry ya. Banyak orang bermasalah dengan mereka membiarkan rugi berjalan, maksudnya floating loss itu dibiarin aja, tapi waktu biru langsung TP, maksudnya di cut profitnya, ya. Seperti ada teknik ABC atau ABC, asal biru close. Ini pasti Anda ya. Tapi saya harap setelah menonton ini Anda tidak melakukan hal seperti itu lagi ya. Percayalah, seorang profesional tidak akan mengamalkan hal ini. Percayalah. Kenapa? Karena profesional tahu probabilitasnya. Ketika dia floating loss, mereka tidak akan membiarkan, mereka akan mencari tahu di mana, bukan mencari tahu, lebih tepatnya mencari area di mana untuk cut loss. Adapun jika Anda tak nyaman menggunakan cut loss, Anda boleh menggunakan stop loss, betul tak? Ya kan? Nah, jadi mereka akan cari tahu di mana untuk cut loss. Ketika floating biru, mereka akan membiarkan sampai menyentuh area yang sudah mereka tetapkan, atau katakanlah area take profitnya seperti itu, ya kan? Jadi itulah seorang profesional trader pola berpikirnya, ya. Jadi ada beberapa hal menyebabkan hal ini terjadi ya. Banyak contohnya, mereka tidak percaya diri waktu entry, takut, jantung deg gitu kan, cepak ceder gitu. Jadi karena jantung seperti itu, mereka waktu floating loss dibiarkan. Nah, waktu dibiarkan mereka tamak dan berharap market berbalik arah ke arah profit. Mereka berharap, ini trader ini trader yang kasihan ya, tradernya selalu berharap gitu. Kasihan banget. Kenapa saya bilang kasihan? Karena ya mereka tak tahu bahwa trading itu ada probabilitasnya, pasti akan loss, ya. Jadi tidak percaya diri adalah satu masalah dan satu penyebab orang membiarkan rugi berjalan, floating loss berjalan. Dan waktu biru aja sedikit, contohnya lagi untuk 0,50 sen langsung di cut profit. Nah, aku untung nih. Nah, seperti itu. Supaya damai, aman, tenang kan. Lepas itu yang kedua adalah revenge trading. Revenge trading itu trading yang balas dendam. Ketika loss, biasanya ketika orang sudah 2 atau 3 kali loss, psikologi mereka akan terganggu. Itu hal yang wajar. Tapi ingat, tidak selalu itu berlaku. Maksudnya loss itu tidak selalu berlaku. Pasti Anda ketika menganalisa pasti akan profit juga. Percayalah. Nah, seperti itu. Pastikan risk ratio yang Anda gunakan itu 1:2 jika ingin lebih nyaman trading ke depannya. Oke. Tamak dan ingin, nah itu seperti saya bilang tadi lah. Tamak kali. Ketika loss dibiarkan, waktu profit sedikit aja langsung di-cut. Nah, baru itu inilah yang paling wajar nih. Ketakutan untuk menerima kerugian. Ya, itu. Banyak orang takut untuk menerima kerugian. Karena kita tidak diajarkan untuk mengikhlaskan kerugian. Ya kan? Ya udah.
Itu saja untuk ini. Selanjutnya ada statement yang mengatakan bahwa ketika kita sering trading, kita akan banyak profit. Nah, itu psikologi konyol ya, dan tidak masuk akal ya. Ketika kita sering trading, ini coba Anda bayangin, ketika Anda sering trading, banyak profit. Saya ulangi nih, ketika Anda sering trading, banyak profit. Logika enggak? Logika enggak? Nah, jika Anda berpikir itu logika, maka pola pikir Anda harus diubah. Tapi jika pola pikir Anda mengatakan ini tidak logika atau is not logic at all, ya, berarti Anda ya Anda orang yang apa itu namanya bagus dalam berpikiran psikologi. Kenapa? Karena ketika kita sering trading, maka psikologi dapat mudah tergoyah dan terganggu. Kenapa? Karena ketika entry terus entry, waktu merah napas berdegup kencang, jantung berdegup kencang, semua berdegup kencang, sampai takut, aduh, kalau loss bagaimana ini? Nah, sampai ada berpikiran seperti itu. Hal yang tidak wajar kan? Statement mengatakan sering trading bersamaan banyak profit. Nah, banyakan mereka berpikir bahwa percaya akan dapat $100 dalam sekali trade. Saya tidak mengatakan ini salah ya. Saya tidak mengatakan ini salah. Memang ada. Contohnya kaun yang $20.000. $20.000. Mereka buka 100 lot, ya kan? Langsung cepat dapat $100. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi untuk beginner trader, pahamilah dulu teknik Anda, ya, pahamilah dulu probabilitasnya, ya. Ketika Anda sudah paham semuanya, Anda boleh naikkan lot Anda jika Anda maukan, ya. Jika Anda maukan, tapi ingat money management itu perlu, money management ya. Selanjutnya, terlalu percaya dengan news, ya. Terlalu percaya dengan news ini, mereka ini dipanggil spekulator lah. Mereka selalu trade menggunakan news, ya. Mereka baca news sana. Tapi percayalah, forecast itu jarang betul lah sebenarnya kan. Forecast sama juga ramalan. Tapi saya tidak nafikan apabila news juga mendapatkan banyak profit. Ya, ketika news tinggi kan, Anda selalu banyak profit, itu saya tidak nafikan. Ya, banyak orang berpikir bahwa membaca news akan selalu profit dan double up. Itu sangatlah tidak masuk akal juga lah. Karena terkadang seperti ini, ketika news mengatakan turun, otomatis satu dunia melihat bahwa ini adalah turun. Tapi apa yang dilakukan Big Bang? Dia naik. Dia tekan buy dengan lot yang tinggi, maka dia otomatis naik dengan tinggi. Nah, maksudnya apa? Dia manipulasi pola pikiran kita. Sewaktu ada news itu, dia manipulasi pola pikir kita, di mana ketika keluar news, satu dunia, wah ini harus sell. Tapi apa kata Big Bang? Kita buy, straight naik atas. Semua retail trader habis, loss. Itulah kenapa saya tidak pernah trade menggunakan news. Saya lebih nyaman technical, secara trading menggunakan technical, ya. Berarti saya juga baca hanya 5% yang dapat bertahan sebagai seorang spekulator, di mana spekulator seperti yang saya katakan tadi adalah trading hanya menggunakan news, ya. Ini selanjutnya memiliki bias atau prasangka, ya. Buang semua bias atau prasangka yang kamu punya terhadap market. Prasangka mengatakan bahwa selalu menganggap diri Anda selalu benar dari market. Ketika Anda buy, ketika contohnya Anda buy nih, Anda yakin ini pasti buy, ini pasti uptrend, ini pasti naik. Ketika Anda sell, jatuh pasti nih. Buang pola pikir seperti itu, buang, jangan, ya. Lepas itu mengelakkan kesempatan karena selalu terkena stop loss. Nah, ini orang yang sakit hati karena SL nih. Ingat, SL itu wajib. Tanpa SL, ya, ini dari saya, SL itu wajib. Tanpa SL Anda akan hancur. Kenapa? Terkadang
market itu ketika kita tidak membuat SL, dia akan jatuh itu dengan size pips yang sangat tinggi, ya kan? Tiba-tiba jatuh dengan size pips yang sangat tinggi, kita pun langsung panik, ya. Pastikan menggunakan stop loss, ya. Lepas itu tidak percaya akan adanya probabilitas. Nah inilah mereka selalu menganggap benar dirinya sendiri, market selalu salah, atau broker yang salah lah. Ketika loss, broker ini yang mainkan duit saya ini, semua salahkan broker. Padahal tidak tahu bahwa market lah yang selalu benar, kita lah yang selalu salah. Tapi kita bisa benar jika kita menganalisa dan memiliki jam terbang dalam trading yang banyak. Nah itu. Nah ini yang terakhir. Jadi masalahnya, tadi kan 9 masalah. Masalahnya banyak orang trading tanpa sistem dan plan. Banyak main entry saja. Tengok ada downtrend, nah sell. Trend is friend, ya. Trend is our friend. Nampak downtrend, sell. Terkadang tidak, ya. Terjumpa reverse candle atau doji atau bullish engulfing, dup, naik balik, nangis. Kita nangis. Nangis nggak? Ya nangis lah, ya kan? So jadilah trader yang disiplin dalam menentukan entry point, dimana Anda sudah set plan di harga berapa Anda akan buy, di harga berapa Anda akan sell, dan di harga berapa akan exit, seperti itu, ya, keluar, ya. Oke, sebelum trading selalu tanyakan ke diri Anda sendiri. Nah ini saya selalu buat nih. So ketika saya analisa, apakah ini waktu yang tepat untuk entry dan kenapa? Nah itu, dan kenapa? Apakah karena konfirmasi doji candle, engulfing candle, hammer candle, itu konfirmasinya yang saya gunakan, ya. Pas itu kapan waktu yang tepat untuk entry dan keluar? Nah saya udah tahu kapan untuk entry, kan. Waktu keluar ini kapan? Apakah setelah 30 pips terlanggar waktu ke arah XL? Nah apakah di harga segini saya harus take profit? Nah baru itu Anda harus tahu lot berapa yang sesuai untuk SL dan TP. Contohnya ketika Anda memiliki modal $500, ya, Anda membuat lot. Oke, secara amnya pasti banyak orang menggunakan lot 0.05, betul? Ya. Tapi Anda menggunakan 0.03. Nyaman tak? Nyaman lah, saya pun nyaman itu. Nah, Anda menggunakan 0.03, ya. Untuk lotnya, SL-nya 30 pips, TP-nya 60 pips. Apakah nyaman? Nah, tanyakan lagi, apakah nyaman dengan lot dan jarak pips yang Anda sudah tetapkan? Anda tanyakan ke diri Anda sendiri, ya. Lepas itu kapan saya harus letakkan SL plus atau break even, ya, break even untuk pagar ketika dia langgar balik ke atas kita masih untung dan kita tidak merasakan kerugian. Nah itulah beberapa masalah terhadap para trader beginner, dan saya harap masalah Anda terselesaikan setelah menonton video ini, dan saya harap video saya membantu Anda. Anda boleh komen di bawah jika Anda memiliki pertanyaan. Saya akan bantu Anda sebisa saya, ya. Tapi sebelum itu tolong subscribe, ya, video kita, channel kita maksudnya, agar kami selalu semangat lah untuk membuat konten-konten yang mendidik, ya, melahirkan trader yang beginner. Bukan trader yang beginner, maksudnya yang profesional, salah. Maksudnya dari beginner ke profesional. So Anda akan lebih tahu proses perjalanan yang berliku-liku ini. Karena banyak orang berpikiran bahwa untuk menjadi trader mendapatkan keuntungan itu jalannya lurus dan mulus saja. Mereka tak tahu bahwa menjadi seorang trader untuk menjadi sukses itu dalam segi psikologi, money management, ya, mengeksekusi, itu seperti
jalan di kampung saya lah berlubang-lubang. Kampung saya Medan sana, jalannya berlubang-lubang. Jadi jadi seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini. Seperti saya katakan, semoga bermanfaat dan dapat mendidik Anda jadi seorang trader yang profesional. So, berjumpa lagi di video selanjutnya. So, see ya.